gagal, mungkin dari gelombang 1 sampai gelombang 11 belum pernah lolos, dan sudah mengirim surat pernyataan beberapa kali, namun tidak ada perubahan. Kalian bisa Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman, kali ini akan bahas mengenai prakerja lagi teman-teman, yaitu ada dua hal. Yang pertama mengenai banyak banget jadwal insentif teman-teman di akhir Desember itu berubah ke Januari teman-teman. Itu kenapa dan juga bagaimana. Lalu yang kedua teman-teman, mengenai fitur baru prakerja yaitu form pengaduan, dan akhirnya sudah lancar teman-teman. Dari kemarin sempat tidak bisa diakses, namun sekarang sudah bisa diakses, dan sekarang kita akan bahas bagaimana cara menggunakannya, lalu fitur apa saja yang bisa kita lakukan di form pengaduan ini teman-teman. Dan juga ini saya harapkan buat teman-teman yang belum pernah lolos prakerja sama sekali, kalian juga wajib simak agar kalian tahu dan bisa membuat laporan untuk lebih memperbesar kemungkinan lolos di gelombang berikutnya teman-teman. Saran saya, segera kalian lakukan dari sekarang. Jadi jangan terlalu mepet, jangan nanti setelah mau gelombang 12 buka, kalian baru berbondong-bondong untuk membuat laporan di form pengaduan ini. Dan nanti pun akan lebih susah dan juga akan lama untuk responnya. Tapi kalau sekarang, kalian bisa buat lebih dulu, dan saya yakin pun tidak banyak yang menggunakan fitur ini teman-teman, seperti itu. Jadi buat teman-teman, info lengkapnya kita akan bahas semuanya di channel ini. Dan seperti biasa, kita mulai buat teman-teman yang baru join atau mungkin baru nonton dan belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya, karena akan banyak sekali info terupdate seputar prakerja dan juga pemerintah, tidak hanya prakerja ini teman-teman. So buat teman-teman, pastikan kalian stay tune. Nah teman-teman, jadi fitur ini sudah ada itu sekitar 2 hari yang lalu ya, di announce di Instagramnya prakerja. Namun kemarin banyak banget yang info saya juga, kak sama nggak bisa, itu juga selalu error saat dibuka di linknya. Tapi kemarin sore menjelang malam itu sudah bisa teman-teman, dan sudah lancar. Akhirnya tampilnya bisa lihat, dan kita bisa melihat apa saja yang ada di dalam fitur dari form pengaduan prakerja ini. Tapi sebelumnya, kita bahas sedikit mengenai insentif teman-teman. Jadi banyak banget teman-teman kita yang insentifnya tanggal 24, 25, 26. Saya akan berlanjut sampai tanggal 29 bahkan 31 Desember teman-teman. Dan itu kemungkinan besar akan berubah ke 6 Januari. Kenapa? Karena kemungkinan teman waktunya sudah mepet banget ya. Jadi seperti yang kita tahu juga, prakerja tutup buku dari tanggal 15 kemarin. Itu juga dengan bank, itu bank juga akan ada libur akhir tahun. Jadi seperti halnya kantor-kantor akan memajukan payroll-nya di sebelum tanggal 20. Saya yakin juga bank, e-wallet juga akan seperti itu. Jadi mereka sudah tidak bisa lagi mengcover atau memproses insentif teman-teman yang di atas tanggal 22-23 Desember teman-teman. Karena itulah itu diubah ke Januari tanggal 6 kebanyakan. Jadi buat teman-teman yang berubah, itu kemungkinannya sangat besar akan cair di bulan depan teman-teman, di Januari. Jadi kalian jangan berharap terlalu banyak akan cair di bulan ini untuk insentif tersebut. Apalagi kalau jadwalnya sudah berubah di Januari. Seperti itu. Lalu tadi pun saya call CS prakerja teman-teman, tapi jawabannya benar-benar tidak memuaskan. Jadi saya nggak tampilkan di video ini, karena yang ada saya agak debat sedikit sama CS mengenai hal tersebut, dan dia jawabannya mutar-mutar tanpa solusi teman-teman. Jadi oke, kita skip bagian itu, dan sekarang kita lanjut ke bagian form pengaduan prakerja yang baru teman-teman. Jadi kita akan simak isinya apa aja dan bagaimana sih cara mengisinya teman-teman. Dan kita akan screen record di sini. Oke, ini dia. Inilah dashboard awal tampilan dari prakerja teman-teman ya. Kita langsung ke bagian bawah. Kita lihat ada formulir pengaduan, kita klik teman-teman. Nah, di sini ini dia. Ini kemarin masih nggak bisa teman-teman, kalau sekarang sudah bisa dan juga sudah lancar. Halo sobat prakerja, apa yang kami bisa bantu? Tim kontak center kartu prakerja, silakan menuliskan pertanyaan atau kendala kamu di sini, dan kami akan segera menghubungi kamu kembali. Jadi awal, nama teman-teman ya, nama lengkap kalian. Kemudian, apa kamu peserta prakerja atau calon peserta prakerja? Jadi ada 2 pilihan teman-teman. Kalau kamu sudah merupakan peserta prakerja yang sudah lolos dan sudah menerima saldo pelatihan, kalian adalah peserta prakerja. Kalian pilih peserta prakerja. Tapi kalau kalian belum lolos gelombang, kalian buat calon peserta teman-teman. Lalu kalau calon peserta dia nggak ada nomor prakerja, tapi kalau di bagian peserta prakerja dia ada nomor prakerja. Oke, kita bahas dari ini dulu ya, peserta prakerja. Lalu kalian masukkan nomor kartu prakerja kalian, masukkan nomor telepon yang ada di akun prakerja, dan juga emailnya teman-teman.
Kemudian ada tipe di sini, ada dua, yaitu kendala sama pertanyaan. Jadi kalau ada problem, teman-teman bisa buat kendala. Kalau cuma pertanyaan, bisa di pertanyaan teman-teman. Karena beda tipe, nanti beda lagi skemanya. Contoh kendala ya, kita buat ya. Kendala, sini ada kategorinya teman-teman. Kalau kendala ada banyak ya. Ada mulai data diri, pelatihan, insentif, survei, sertifikat, dashboard, staff contact center, status pengajuan surat pernyataan 3 kali berturut belum ada update, tidak menerima SMS, lolos batch, kesertaan dicabut, lain-lain. Jadi ini untuk teman-teman yang sudah lolos gelombang ya. Kalian bisa pilih dari data diri. Setelah ini kalian pilih sub kategorinya teman-teman. Nah, ada lagi. Jadi data diri mungkin gagal update nomor handphone, atau mungkin gagal sambung rekening, atau mungkin gagal ubah alamat rumah, atau mungkin nama di beranda berbeda. Itu kalian bisa laporkan di sini dengan memilih tipenya, kendala, kategorinya, lalu subkategorinya teman-teman. Jadi ada banyak kategori di sini yang disiapkan oleh pihak prakerja. Kalau kendala insentif, kalian pilih insentif. Subkategorinya kalian pilih belum diterima, atau mungkin belum dijadwalkan, atau mungkin insentif gagal share, atau mungkin e-money belum KYC. Atau juga yang lain mungkin banyak yang mengenai status pengajuan surat pernyataan 3 kali berturut-turut belum ada update. Oke, ini harusnya sih. Oke, tapi beberapa kategori itu belum ada subkategorinya. Contohnya ini, status pengajuan surat pernyataan. Ini nggak ada subkategorinya. Tapi di sini aneh, kenapa ini kategorinya malah masuk di peserta prakerja? Ini harusnya masuk di calon peserta prakerja, teman-teman. Karena emang belum pernah lolos gelombang prakerja kan. Kenapa kita mengirim data ini seperti itu? Oke, lalu tidak menerima SMS lolos, kalian bisa pilih di sini. Walaupun beberapa emang tidak ada subkategorinya. Setelah itu, kalian bisa describe teman-teman info lengkap mengenai kendala lebih detail. Misal nih, kalian belum masuk untuk sertifikatnya ya. Kita buat sertifikat, lalu sertifikat belum muncul di dashboard. Nah, jadi kalian bilang, saya sudah menyelesaikan pelatihan di tanggal sekian, sudah memberikan rating ulasan, saya beli pelatihan di mitra ini, pembayaran di mitra ini, dan statusnya sudah 100%. Namun sampai sekarang sertifikat belum muncul juga di dashboard. Dan status masih aktif. Nah, kalian jelaskan sedetail mungkin teman-teman di deskripsi ini, jadi pihak prakerja akan lebih mudah mengerti apa problem kita. Kemudian kalian juga unggah foto yang menyatakan itu emang kalian belum masuk untuk sertifikatnya. Kalian bisa screenshot dashboard kalian, di mana keterangan pelatihan masih aktif dan juga sertifikat masih 0. Dan juga kalian bisa screenshot juga untuk status pelatihan kalian sudah lolos, sudah berhasil. Lalu juga screenshot untuk bukti kalian sudah memberikan rating ulasan di mitra pembelian ataupun juga di kelas pelatihan kalian, teman-teman. Jadi lebih kuat untuk buktinya, dibarengi juga dengan deskripsi yang kalian buat. Jadi detail, kemudian kalian centang ini, kalian klik saya bukan robot, lalu kalian kirim pesan. Ini untuk yang peserta prakerja. Tapi kalau calon peserta prakerja, itu berbeda, dia cukup nomor telepon, alamat email teman-teman, lalu tipenya second juga berbeda. Tetap dua ya, ada kendala sama pernyataan. Kalau kendala, kita pilih sini website, registrasi, gagal submit pernyataan pendaftar, gagal join batch. Jadi lebih sedikit untuk kategorinya. Bisa saya pilih gagal join batch ya. Di sini tidak ada subkategori. Jadi langsung aja kita isi teman-teman. Jadi kita bilang kita sudah gagal mungkin dari gelombang 1 sampai gelombang 11 belum pernah lolos dan sudah mengirim surat pernyataan beberapa kali namun tidak ada perubahan. Kalian bisa kirim juga screenshot kalian di dashboard itu masih dashboard menunggu gelombang, lalu juga sudah ada bukti mengirim surat pernyataan sebanyak mungkin ada 2-3 kali kalian kirim tapi nggak ada feedback sama sekali dari pihak prakerja. Sama kalian centang lalu kalian kirim pesan teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih bingung itu caranya, jadi sebenarnya cukup mudah walaupun memang masih ada beberapa fitur yang masih bisa dibilang belum lengkap teman-teman. Tapi kita coba aja, dan saya dapat info pun kalau untuk ini itu hanya bisa 1 hari sekali teman-teman. Jadi kalau kalian sudah kirim hari ini, kalian nggak bisa kirim lagi. Kalian perlu nunggu waktu mungkin besoknya untuk bisa mengajukan permohonan berikutnya. Dan nanti akan diupdate juga langsung mungkin memang ke email kalian atau mungkin dihubungi oleh pihak CS Prakerja. Jadi buat teman-teman saya sarankan teman-teman yang belum lolos gelombang prakerja, kalian bisa menggunakan cara ini, jadi tidak dengan email lagi, tapi kalian bisa bantu dengan form ini teman-teman. Dan juga buat yang kendala insentif atau juga sertifikat, kan juga bisa lewat form ini. Karena infonya juga dengan cara ini akan lebih cepat responnya dan juga lebih lengkap. Kenapa? Karena kalian kalau CS, misal kalian terkendala mengenai insentif, kan akan diminta kirim email mengenai screenshotnya untuk buktinya teman. Jadi akan 2 kali, lapor lain, email lain. Tapi kalau ini kalian langsung buat laporan berupa description, lalu juga langsung dibuktikan dengan foto atau screenshot dari problem kalian teman-teman. Jadi akan lebih
kuat buktinya, dan saya yakin juga akan di-upload lebih cepat dibandingkan kalian call CS Prakerja teman-teman, seperti itu. Oke, jadi itu infonya, semoga bermanfaat. Jadi buat teman-teman kalau ada question lain seputar prakerja, mungkin dari Bang Sepenting seputar prakerja, jangan ragu buat komen di bawah teman-teman, karena akan banyak sekali input update juga dari teman semua yang akan saya bahas nanti untuk membantu teman-teman yang lain. Sehingga saling berbagi informasi, saling bertanya, dan juga saling menjawab teman-teman. Jadi kita ya saling support di sini. Jadi tidak ada yang dirugikan ataupun juga tidak ada yang disusahkan teman-teman. Oke, jadi itu infonya, semoga bermanfaat. Kalau ada salah saya mohon maaf. Dan terakhir, kalau kalian suka dengan video, silahkan kalian like. Kalau bermanfaat, jangan ragu buat share video ini. Mungkin ada yang masih bingung untuk cara pengisian dari form pengaduan ini, bisa mereka simak di video ini, teman-teman. Jadi, itu dia. Dan buat yang belum subscribe, sama email lagi, silahkan kalian subscribe. Dan juga nyalakan loncengnya, karena akan banyak sekali input update seputar prakerja. Dan juga bantuan pemerintah yang pastinya berguna buat teman-teman semua. Dan juga kalau boleh, kalian bisa mampir ke dashboard saya. Ada banyak banget yang penting mengenai bantuan pemerintah yang lain teman-teman yang berguna buat teman-teman semua, yang mungkin juga menjawab banyak question teman-teman. Oke, jadi itu aja, dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah.